Good people, asik. Ini kita live dong pastinya. Jadi kita memang Good People ini acara terbarunya TVRI yang tayangnya itu streaming nih. Iya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi tuh kan. Benar. Dan pastinya untuk memeriahkan acara kita juga kita ditemani dengan band setia kita, Semuka. Gimana nih hari ini? Semangat nggak, Soat? Semangat dong. Semangat dong ya pastinya ya. Dan Nah. seperti biasa juga ya di Good People kita selalu menghadirkan bintang tamu yang pastinya bakal sharing ya, bakal membagi pengalaman ataupun juga banyak bakat gitu ya. Ada juga yang pengusaha dan segala macam dan pastinya menginspirasi nih ya. Dan Good People di rumah saksikan terus ya acara kita ya, karena acara kita seru nih. Seru banget dong, apalagi dengan host kita berdua ya. Iya, itu pasti ya. Dan jangan lupa juga follow di Instagram kita. Good People _TVRI Aceh. Iya, wajib di follow. Nanti di sana kita juga bakal bagi-bagi informasi ya. Benar. Oke deh, kita mau langsung panggilin bintang tamu ya. Bintang tamu kita pastinya asik ya seperti tagline kita ya. Asik. Iya, asik. Itu langsung aja. Oke, langsung aja ini dia Bang Ari. Silakan Bang Ari Prawira. Di sini dong. Iya. Oke. Tengah lagi nggak apa-apa. Nah. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Jok padat terus ya. Bang mencoba untuk kembali ke permukaan. Ke permukaan ya. Baik. Waduh. Bang Ari ini berarti fotografer atau apa sih Bang sebenarnya? Ya, Kita baru kenalan nih. Iya, kita mau kenalan. Misalnya lebih ke fotografer atau gimana nih? Iya ya, fotografer. Kalau kita sih nggak ada fotografer sih Bang. Hmm. Kalau kita nggak ada fotografer, tapi kita lebih ke apa ya? Karena semua di usaha kita itu yang menjalankan itu semua dari teknologi informasi. Jadi mulai dari jepretnya, kita hanya memakai equipment dari fotografer. Oke, equipment dari fotografer. Tapi Iya. tetap temanya foto ya, jepret tetap Bang ya. Dan apalagi nih saat ya di hari ini kita juga bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Wow, Hari Pers Nasional. Jadi juga selamat ya untuk Iya, semua para pers insan pers di seluruh Indonesia gitu pastinya. Oke. Bang Ari. Bang Ari, kita sebelum membahas tentang lebih lanjut ya bisnis yang Abang geluti gitu. Sebenarnya sehari-harinya ngapain aja nih Bang selain di bidang ini gitu? Sehari-harinya mungkin apa ya? Gak ada kegiatan lain sih selain memang merayu tetap ini istri ya, dan Bang? merawat anak kayaknya ya. Oke, jadi kepala rumah tangga. Iya, tangga. kepala rumah tangga. Benar. Benar. Jadi Tapi kesibukan lain selain mengurus anak kan misalnya planning ya, kayak yang mungkin yang sedang disusun segala macam. Kayak BP Boot Project mungkin ada apa mungkin yang mau disiapin lagi ya. ya, jadi sebenarnya BP Project Boot ini anak atau lini bisnisnya dari BP Project. Bisnis lainnya ada, memang kita lagi masih dalam memulai gitu ya. Jadi masih masa rebuild kembali karena ini karena berhubungan dengan corona udah ulang tahun nih coronanya gitu ya. Jadi pandemi juga gitu ya. iya benar. Jadi kita ada beberapa lini bisnis sebenarnya dan itu tenggelam waktu di corona kemarin ya. Nah, jadi kita untuk di tahap awal 2021 ini kita coba rebuild kembali. Oke, tapi sebenarnya Bang Ari ini basic awalnya nih Bang, waktu semulanya membangun BP Project ini sebenarnya gimana tuh Bang ceritanya? Apakah memang Abang belajar fotografi mungkin? Gimana tuh Bang? Oke, saya sebenarnya basically nggak ada fotografer. Nggak ada sama sekali. Nah, jadi kalau kakak atau abang nih mungkin tanya sama teman-teman yang satu kampus sama saya gitu ya. Nah itu kalau udah moto rame-rame teman-teman semua, itu disuruh saya moto, nah itu pasti HP-nya bakal dibuang. Karena hancur ya Bang ya, Iya, nggak jadi karena fotonya. iya, jadi kan fotografer itu adalah bentuknya kan karya ya Bang ya. Jadi seni itu semua lahirnya dari mungkin dari imajinasi mereka dan dari tangan-tangan mereka gitu kan. Nah, saya nggak punya bakat untuk itu. So, makanya BP Project Boot ini kita nggak pakai fotografer. Jadi kita pakai mesin gitu. Oke. Tapi Bang Ari sebenarnya kuliah di mana sih Bang? Iya. Kuliah di mana? Kenapa? Ada hubungannya nggak sama BP Boot Project ini? Kalau ke mungkin
indirect ya, indirect ke fotografer, tapi directnya itu ke bisnis. Jadi saya kuliah itu di Ekonomi Pembangunan Universitas Syahwala. Kuliah ekonomi pembangunan ya. Iya, Tapi pada awalnya nih Bang, kenapa tertarik gitu dengan fotografer ini di BP Project ini? Kenapa membangun bisnis ini ya. gitu? Bisnis Awal fotoboot ya, ketertarikannya awalnya ya. kenapa gitu? Apakah memang ada teman-teman mungkin yang Ya. minta atau apa gitu? Nah, jadi ini berawal sih sebenarnya dari acara nikahan aku, Bang. Ya, Oke. jadi dari acara nikahan aku. Jadi karena kebetulan acara nikahan kita pakainya ala-ala konvensional atau Nusantara. Nah, waktu itu kita lagi nyari foto booth, foto instan yang langsung jadi gitu kan. Jadi kita cari di Aceh ini nggak dapet. Oke. Atau mungkin bukan nggak ada, mungkin ada tapi saya nggak dapat gitu kan. Nah, jadi usulan dari istri juga, kenapa nggak kita yang tekuni gitu kan. Iya, Oh ya menarik juga gitu. Nah, jadi setelah kita tekuni, saya langsung lemas karena saya langsung bilang sama istri saya nggak ada bakat fotografer gitu maksudnya. Saya mau foto apa gitu kan. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi dikasih referensi sama istri, ada salah satu perusahaan itu di Jakarta waktu itu. Dia kasih coba pelajari ini. Nah, jadi sebenarnya ya mungkin inilah yang dinamakan nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha dan kita mau belajar gitu kan. Nah, ukurannya tadi patokannya di mana? Ukuran saya foto kawan teman-teman itu di kampus itu pasti HP-nya nggak bakal dipakai lagi, bakal dibuang. Jadi seburuk sobet itulah ya kan, sangat seburuk itu kalau saya moto objek di kamera gitu. Nah, jadi makanya kita coba di package, kita kemas bagaimana foto booth ini bisa seunik Menarik mungkin. ini, so terkenal ini sekarang gitu ya. Oke, dan ceritanya keren banget nih cerita dari Bang Ari, tapi kita masih ada satu Bintang tamu tamu lagi nih yang bakal cerita-cerita bareng kita di sini. Langsung aja, ini dia Kak Fani. Halo. Silakan. Kak, silakan Kak. Fani juga mempunyai menggeluti hobi foto nih ya, yang basicnya sebenarnya bukan foto Pan ya? Iya. Ya. Kayaknya akrab ya kayaknya ya. Iya. Teman-teman Oh, kecil ya. teman. Oke, Nggak sebut teman baik. kecil ya Pan ya? Teman SMA lah ya. Iya, SMA. Oke, Rauni di sini ya. Iya. Oke, Kak Fani ini Kak Fani kegiatan sehari-hari apa sih Kak? Sebenarnya aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Tapi sebelum menggeluti dunia fotografi ini, aku dulunya kerja di kantor gitu aja sih. Jadi memang jauh sebenarnya dari nggak nyangka sekarang itu bisa jadi fotografer gitu. Oke, sekarang fotografer apa sih Kak fokusnya gitu? Kita lebih ke newborn fotografi. Newborn fotografi gitu ya. Kalau buat people di rumah lagi nonton nih penasaran gitu, bisa lihat hasil karya Kakak di mana tuh, bisa lihat di mana tuh Kak? Ya, kita platform untuk promosinya itu pastinya di Instagram. Itu bisa langsung di @kumoto pictures nama Instagramnya. Kumoto Pictures. Ternyata ini ownernya gitu ya. Tahu Saya Kumoto? tahu ternyata. Sering Kumoto tahu berarti ya? kipuin, tahu. Terus gimana? Kak Fani ini suami kan udah berkeluarga, perempuan gitu ya. Biasanya kan perempuan kebanyakan di rumah gitu ya, atau paling kerjaannya itu ya sampingan gitu. Iya. Kalau Kak Fani yang udah jadi fotografer dan Kumoto ini kan udah terkenal gitu Kak ya, itu suami ngedukung nggak sih Kak sebenarnya sesibuk ini gitu? Sebenarnya sih di awalnya waktu saya masih ngantor, suami juga ngajar, ambil langkah buat resign, itu memang 100% didukung sama suami. Wah. Karena kan juga udah punya anak gitu, katanya ya lebih baik kerja. Niatnya di rumah aja ya Kak ya? Kerjanya buat diri sendiri gitu, kerja kerasnya buat hasilnya buat diri sendiri. Terus juga lama-kelamaan suami juga aku suruh resign juga, jadi kita kerja bareng. Oke. Gitu. Suami kerja di mana? Di rumah bantuin ngedit. Ngedit. Iya. Kompak sekali ya. Kompak. Iya. Berarti sekarang join bareng Iya, suami berdua ya, aja Kumoto. kerjanya. Berdua aja. Berarti kalau untuk foto-foto segala macam tetap Kak Fani yang Iya, pegang. untuk foto setup baby-nya semuanya itu saya pribadi, tapi ntar kalau untuk produksi hasilnya itu di suami. Tapi kenal sama Rahmat di mana nih Kak? Teman SMA. Temannya saya dulu di Sabang. Dan aku sendiri nggak nyangka loh ya. Ternyata masih diingat ya? Iya. Dan aku nyangka dia jadi fotografer karena basic nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah kalau nih Bang Ari sebelumnya kerja di mana nih? Sebelumnya kerja di industri keuangan. Industri keuangan. Ya, Nah, salah satu bank. ya salah satu. Oke.
Memilih resign? Memilih resign waktu itu memang mulai usaha ini waktu saya masih di industri keuangan. Terakhir saya lihatnya ini usaha nggak jalan gitu. Oh, enggak. Masalahnya lebih nggak jalan karena tantangan terbesar saya pada saat saya terjun di usaha photobooth ini adalah mencoba edukasi. Nah, jadi ketika saya tanya, Mas, Mak, udah punya photobooth belum? Udah. Nah, yang dia maksud itulah boothnya. Iya, tempatnya. Iya, gitu tempatnya. Sedangkan yang kita tawarkan itulah foto instannya gitu kan. Nah, jadi waktu itu jadi terbengkalai, kantor terbengkalai, kantor ngaco. Terus bukan kantornya, bukan perusahaannya ngaco. Maksud saya nggak bayar segitu kan. Iya, benar. Nah, jadi usaha juga nggak jalan. Jadi saya buat keputusan ini kayaknya kita harus milih salah satu gitu untuk lebih konsen gitu kan. Jadi waktu itu kita putuskan coba konsen di usaha, terus saya resign. Wah, luar biasa ya, memilih resign dari yang udah pasti. Benar. Bener kan? Iya. Ini kan udah jelas nih. Tapi ini berani mengambil tindakan dan risiko nih. Benar, harus berani ya, harus pede juga nih, Harus pede. modalnya pede. Iya. Kak Fani, ini pada awalnya buka bisnis Kumoto ini gitu ya, fotografer baby born, dan di Aceh kan masih belum banyak tuh Kak. Itu Iya, Kakak memang udah kepikiran, ini kayaknya bakal sukses gitu, atau sebenarnya coba-coba aja gitu? Visioner mungkin ya. Iya sih, di awal pertama mulai itu memang sebenarnya di anak sendiri ya. Kemarin kan lahir di 2018 pengen fotoin. Tapi di Aceh masih belum ada nih yang memang benar-benar newborn yang kayak ya kita lihat di Pinterest lah gitu lah ya gitu ya. Nggak ada. Terus kayak karena suami juga ada basic fotografinya sedikit, tapi di bagian landscape gitu kan. Jadi kita ya udah beli properti sendiri buat fotoin sendiri. Begitu foto enak nih dibisnisin gitu. Aduh. Jadinya ya udah kepikiran kita kayaknya di sini aja gitu. Aku mau sayanya pengen fokus di dunia fotografi, tapi memang dengan dimulainya dengan pengetahuan yang nol. Saya memang benar-benar nggak tahu kamera, nggak tahu, nol ya, benar-benar nol. Yang dulunya memang pegang kamera sama sekali nggak bisa. Kalau lihat kamera tuh kayak serem gitu kan, kayak gede gitu. Terus juga pengetahuan untuk babynya sendiri kan juga baru punya anak gitu, masih awam lah. Akhirnya ambil keputusan buat belajar langsung sama ahlinya, itu kita sama fotografer Australia di Jakarta, ikut workshopnya sambil juga belajar sendiri gitu, lihat-lihat YouTube, ya makin kedepannya makin Ternyata yakin. booming nih bisnis Iya, ini, benar-benar. gitu ya. Tapi prosesnya nanti kita mungkin cerita prosesnya mereka seperti apa ya. Benar. Dan tadi nih ya, menurut cerita dari Kak Fani, terus dari cerita Bang Ari, itu mereka berbisnis juga ada nyangkutnya tuh dengan keluarga gitu ya. Kalau Kak Fani memang bareng suaminya, terus Bang Ari juga dari pernikahan tadi gitu ya, mulai bisnis BP Project ini gitu. Ternyata luar biasa banget nih, dan kita nanti bakal tanya-tanya lagi tentang cerita mereka. Tapi untuk Good People jangan kemana-mana, tetap di Good people. Asik. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Indonesia terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari sama-sama kita dukung pemerintah untuk selalu jaga diri dan keluarga Anda dengan cara selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, gunakan masker saat keluar rumah, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur, jaga kebersihan lingkungan, dan apabila mengalami batuk, pilek, atau sesak napas, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan begitu, kita sudah ikut andil dalam berbuat yang terbaik untuk bangsa ini dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selalu jaga kebersihan ya. Jaya, jaya, jaya.
masih di Good People. Asik. Keren banget nih tadi ceritanya, sangat motivasi, menginspirasi Good People yang lagi nonton pastinya ya. Cerita dari Bang Ari dan Kak Fani. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol nih, kalian haus nggak? Lumayan. Lumayan haus ya. Ya, Pia, silakan diajak ngobrol tamu. Boleh request nggak? Mau apa sanger? Di sini nggak ada sanger. Oke, bentar ya. Iya, yang banyak ya. Oh pasti. Oke Kak Fadi, tadi kan udah cerita-cerita tadi kakak ada workshop gitu ya di Jakarta. Nah itu memang apa nggak ada sekolahnya atau memang kakak hanya ikut itu aja atau kedepannya mungkin ada rencana mau sekolah untuk lebih fokus gitu Kak? Ya, untuk workshopnya itu sendiri dia memang fokus di belajar untuk settle baby-nya. Jadi memang workshop newborn fotografi gitu. Jadi yang peserta yang mengikuti workshop tersebut adalah peserta yang ada basic fotografinya sebelumnya gitu. Nah kalau Kak Fani gimana Nah, nih? saya sendiri karena di awalnya memang mulai dari nol, jadi Iya, apa-apa nih, ngomong aja nggak ya? jadi kita mulainya itu jadi kita mulainya pas ikut workshopnya itu kayak yang saya pribadi lebih fokus ke waktu mentornya posing si babynya aja gitu. Jadi kalau untuk pas jepretnya ya udah saya jepret aja dulu, nanti evaluasinya setelah ikut workshop nanya ke suami gitu, nanya ke YouTube gitu kan. Jadi juga beli video dari fotografer yang ada di luar negeri kayak gitu. Jadi lebih ke memang kalau untuk workshop newborn fotografi itu dia kayak 1 atau 2 hari aja, nggak ada yang kayak sekolah intens. Tapi ternyata foto bayi ini nggak mudah ya Kak ya, harus ada teknik-tekniknya ya. Makanya Kakak Iya, juga benar. ikutan workshop ini Iya, gitu benar. ya. Jadi untuk mungkin pemula ya yang pengen Jangan bisnis. coba-coba ya. Jangan Iya, coba-coba. jangan coba-coba dong. Tapi yang pengen coba-coba kayak Kak Fani pengen pertama coba-coba. kali itu harus ikutan workshop tadi Iya, ya kayak benar. pelatihan biar lebih pro lagi nanti ke depan Iya, pastinya. kalau untuk pegang babynya sih, kalau misalnya ada teman-teman yang mau mulai, itu memang disarankan jangan coba-coba ke babynya. Kalau mau belajar ya belajar pada ahlinya. Tapi kalau untuk fotografinya itu ya namanya juga kita harus explore ya. Benar. Jadi belajar dimanapun, kapanpun. Tapi kalau untuk settle babynya itu memang disarankan untuk memang belajar sama ahlinya. Memang benar-benar kita harus yakin dulu sama diri sendiri. Jangan ya kayak tadi coba-coba nanti patah Tapi sebenarnya gitu. ada teknik khususnya nggak sih Kak cara menangani bayi-bayi yang masih 3-4 bulan gitu, masih halus sekali. Minum aja dulu nggak apa-apa. Sambil ya benar-benar Iya. Kalau misalnya untuk foto newborn itu bukan bulan, kita hari. Oh hari, 5 bahkan sampai hari ya? 14 hari. Itu Iya. nggak resiko cengklak atau apa. Tiba-tiba kaki jadi tangan jadi kaki, nggak resiko. Jadi untuk foto newborn itu kita idealnya usia 5 sampai 14 hari. Dikarenakan di usia tersebut baby kan masih deep sleep ya. Tidurnya masih banyak, masih 14 jam per hari gitu. Terus juga dia masih lentur. Bahkan kalau misalnya kita foto newborn di usia 1 bulan ke atas itu udah sangat-sangat susah. Udah nggak, bayinya udah nggak mau tidur, terus juga kitanya yang bekerja juga harus effortnya luar biasa gitu, karena dia juga udah mulai nggak mau dibungkus-bungkus pastinya kan. Nah bahkan kalau misalnya di bawah 2 minggu itu dia masih kayak di dalam rahim posisinya, jadi dia masih, kalau kita lipat kedua pun juga nggak apa-apa, asalkan itu tetap dengan arah sendinya gitu loh. Oh, ada sendinya. Kan nggak mungkin nih tangan lipatnya ke belakang Itu gitu. tekniknya ya yang Kakak belajar Iya, di sana benar. gitu ya. Nah, kita baru tahu nih Kak, ternyata nih ya pemirsa, foto bayi itu bahkan di usia hari ya, Iya, bukan benar. usia bulan gitu. Jadi masih muda Muda, sekali gitu ya, masih bayi sekali. Jadi Iya. pastinya perlu teknik khusus gitu ya. Dan bayi pun juga di umur 1 sampai 14 hari ya tidur terus ya. Iya Nah, benar. teman saya nganggur juga tidur terus. Foto mau nggak? Kita bungkus pakai spray ya. Iya, pakai spray. Mau dipoto pakai spray? Ini bagus nih dipoto. Tapi untuk di masa pandemi ini gimana nih Kak? Kalau untuk Komoto sendiri apakah masih rame gitu yang Ya, sebenarnya sih untuk dampaknya nggak hanya fotografi ya, semua bidang juga terdampak. Tapi dibandingkan dengan genre lain, kami agak sedikit
masih istilahnya masih tetap ada kerjaan gitu, masih ada kerjaan. Tapi kita juga karena di masa pandemi dan kita mainnya sama bayi, itu yang harus kami tingkatkan adalah kebersihan, masalah kesehatan juga. Tetap protokol ya, Iya, Kak, ya? tetap protokol kesehatannya itu memang kami tingkatkan. Walaupun sebelum pandemi pun kami itu kerja kayak ya namanya juga barang bayi harus steril, kerja itu harus pakai masker, terus juga kami selalu pakai hand sanitizer juga, selalu nggak akan pernah lupa kayak gitu. Benar, itu wajib banget ya di masa pandemi ya. Tapi Bang Ari, iya, Bang Ari ini mungkin teman-teman good people di rumah ya, ini lagi nonton bingung sebenarnya BP Project ini bisnisnya seperti apa gitu, Bang, detailnya seperti apa gitu. Boleh Bang dijelasin nih, apa sih sebenarnya bisnis ini? Ya, jadi memang itu menjadi big PR kita ya sebenarnya, saya dan tim juga untuk edukasi kita ngejual apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu dia. Kalian tuh ngapain sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita BP Project Boot ya, mungkin kita lebih jelasin BP Project Boot kali ini. BP Project Boot ini adalah bentuk dari foto instan. Jadi untuk sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa, sudah mudah dan berbasis 4.0. Jadi customer itu tinggal pilih menu fitur dari layar monitor, seperti kita mau narik uang di ATM gitu kan. Jadi tinggal klik, just one click, dia berdiri di foto di bootnya, di backgroundnya, dia foto, selesai. Setelah selesai dia langsung ke meja kita ngambil hasilnya gitu. Langsung keluar di Nah, situ juga so gitu ya. poinnya adalah kita itu adalah produk kita adalah foto instan yang bisa hadir di event manapun. Di event manapun, Iya, itu wedding, iya, benar. acara-acara peresmian apapun gitu ya. Benar. Jadi sampai anniversary juga bisa, arisan gitu bisa juga. Habis itu kita pernah paling kecil waktu itu skala kecil kita bisa juga, jadi nggak mesti di skala besar. Di skala kecil juga bisa. Waktu itu jumlah pesertanya itu sekitar di bawah 50. Itu di Sumpah Dokter waktu itu. Jadi di masa pandemi ya, jadi nggak banyak. Cuma mereka waktu itu butuh biasanya kalau mereka wisudaan atau perayaan pasti bawa sesuatu kenang-kenangan gitu kan. Jadi kan cara kita untuk mengenang satu kenangan itu dengan mendokumentasikannya gitu kan. Apalagi kalau zaman sekarang mah foto-foto Nah. di HP tapi nggak di print gitu ya, nggak di cetak, malah jadi nanti dihapus karena Iya. penuh HP-nya gitu ya. Jadi foto instan ini jadi menarik gitu ya. Iya. Jadi Karena kan momen ya, kita jadi momen. Cuma sekali foto udah posting, udah besok hilang magisnya. Selesai magisnya, satu hari aja. karena banyak banyak teman-teman ataupun orang lain ya mungkin yang belum paham dengan dunia fotografi nyebut kadang untuk produksi fotografi ini mahal. Iya. Pasti Iya. benar ya. Itu dia. Nah, kita nggak tahu ini mahal itu apa sih Bang, maksudnya. Iya. Biasanya motivasi customer bilang kita mahal itu cuma dua. Apa itu? Yang pertama, dia membandingkan dengan hal lain. Tapi fair. Jangan nggak fair dong. Nah, contoh misalnya foto kita dibandingin dengan satu buah minibus. Lebih mahal minibus ketimbang foto booth kita, nggak fair dong. Iya. Nggak fair dong. Dibandingkan Maksudnya dibandingkan sama itu ya. minibus ya. Nah, yang kedua, biasanya budgeting yang nggak kena. Tapi ngomong atuh gitu maksudnya gitu kan. Nah, jadi kita bisa didiskusi loh sebenarnya. Nah, itu sih sebenarnya. Yang penting komunikasi ya Bang ya. Bener gitu kan. Kalau dibilang mahal sih nggak mahal, kita namanya mendokumentasikan momen gitu. Nah, kalau misalnya gini ya, misalnya gelas di market swalayan pecah, itu kita tinggal telepon vendornya sudah datangin lagi gitu kan. Benar. Nah, tapi kalau foto rusak, kita harus buat momen itu lagi di waktu yang berbeda dengan mengeluarkan budget segitu juga. Intinya momen itu memang mahal ya Bang ya, benar. Dan kali ini kita juga ada info menarik nih, San. Apa tuh San? benar sekali. Dan kita ada info menarik nih seputar foto ya. Tips-tips foto ya. Tips foto dari Darius Triadi nih untuk menggunakan alat-alat yang simple. Seperti apa videonya? Ini dia. Ketemu lagi di vlog Darius Triadi. Kali ini kita akan bermain ya, menggunakan gadget ya. Kita menggunakan handphone ya. Yang kita foto adalah produk bisa minuman, bisa makanan ya.
Tapi karena kita menggunakan peralatan komunikasi ya atau gadget, yang kita gunakan adalah cahaya yang apa adanya atau available light ya. Kemudian di sini yang kita akan capture pas menggunakan natural light ya. Jadi cahaya dari jendela ya. Tapi prinsip yang paling sederhana adalah memotret makanan atau minuman ya. Itu harus kita perhatikan atau usahakan cahaya datangnya dari belakang, jangan dari depan. Karena kalau front light itu, apalagi kalau kita menggunakan peralatan komunikasi ya atau gadget, yang kita gunakan adalah cahaya yang apa adanya atau available light ya. Kemudian di sini yang kita akan capture pas menggunakan natural light ya. Jadi cahaya dari jendela ya. Tapi prinsip yang paling sederhana adalah memotret makanan atau minuman ya. Itu harus kita perhatikan atau usahakan cahaya datangnya dari belakang, jangan dari depan. Karena kalau front light itu, apalagi kalau kita memotret benda yang transparan atau gelas yang tembus pandang, yaitu paling bagus menggunakan cahaya dari belakang. Kalau makanan ya, kalau kita ngambil dari top light atau level yang sama, dia bisa samping, bisa dari belakang juga bisa. Jadi kita akan coba ya menggunakan gadget. Ya, selamat menyaksikan. Jadi ini adalah ornamen tambahan ya, supaya kelihatan segar. Ya. Saya akan coba taburkan sedikit daun sini. Ya, jadi sebetulnya begitu curtainnya saya angkat, itu kita mendapatkan cahaya yang dari belakang ya. Ya. Oke, jadi sebetulnya sekarang ini kita memotret makanan atau minuman itu sangat mudah ya, karena yang paling penting adalah kita harus peka terhadap cahaya ya. Oke. Yes. Ya. Kita tinggal lihat sekarang. Ya. Oke, good. Nice. Bagus, kita ambil dari low angle dulu. Ya, atau sorry, level yang sama. Ya. Good. Yes, good. Kita coba masuk lagi. Ya. Yes. Ya. Saya akan coba turunkan ini. Kenapa? Kalau cahaya saya turunkan, ini tidak ada, artinya akan terjadi cahaya yang agak flat ya, walaupun dimensi backlightnya masih ada. Ya, oke. Nah, dengan posisi cahaya yang keras saya turunkan, komposisi antara cahaya yang tadi kena dengan yang tidak, ini hampir sama. Jadi kita akan mendapatkan satu cahaya yang hampir mirip. Jadi kontras lightingnya agak berkurang. Ya. Nah. Tadi tips-tipsnya ya dari Tips-tipsnya. Darwis Triadi. Benar. Memang untuk memfoto produk ya, Pia, ya kita harus manfaatkan cahaya. Apalagi
dengan alat seadanya seperti handphone ya. Handphone, padahal alatnya itu sangat sederhana, tapi bisa menghasilkan foto yang bagus juga gitu ya. Benar. Tapi untuk Fani ya, yang memang fokusnya di fotografi nih Kak, pernah nggak sih menggunakan alat sederhana tapi fotonya bagus gitu? Karena kan sekarang mungkin fotografer pasti pakai kamera yang canggih, yang mahal gitu ya. Sebenarnya kalau pakai alat sederhana bisa nggak sih Bisa Kak? nggak? Iya, kalau untuk kita memulai, saya rasa dengan alat seadanya ya. Benar. Misalnya apa yang ada dulu kita manfaat sembari kita belajar, itu sih sebenarnya bisa. Yang penting kita memaksimalkan alat tersebut untuk ya misalnya apa foto produk kayak tadi atau kita kayak foto newborn gitu. Kalau misalnya kan kita kalau foto newborn pakai studio lighting. Kalau misalnya belum ada kita bisa pakai natural light. Jadi fotonya itu di samping jendela kayak gitu bisa. Tapi kalau misalnya kayak saya pribadi itu memang muncul dan berniat langsung menjadi seorang profesional. Jadi seorang profesional itu harus memakai alat yang profesional juga. Alat gitu. yang profesional juga. Tapi kalau pakai HP yang HP-nya itu profesional ya oke. Bener kan? HP-nya juga harus mendukung juga. HP-nya harus mendukung juga Iya. gitu ya. Oke, kalau Bang Ari nih Bang, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol juga sambil puterin videonya nih. Kalau untuk BP Project ini itu kalau di misalnya bisnis seperti ini di Banda Aceh itu udah ramai nggak sih Bang? Kayaknya belum, karena kita di 2018 saja masih nyari ya gitu. Nah, jadi saya nikah tuh 2018, itu masih nyari, masih nyari-nyari, juga nggak tahu ada atau nggak. Tapi waktu kita terjun ke dunia ini kita baru tahu, rupanya ada. Rupanya ada, cuman belum terkenal Oh, ya. mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk mungkin Good People mau ada acara nih gitu ya, mau ngundang BP Project gitu. Itu harus menyediain booth-nya yang bagus gitu atau sebenarnya bisa background-nya polos aja gitu, mungkin bisa langsung jadi foto instan juga, gimana tuh Bang? Nah, ini perlu kita edukasi ke orang banyak ya Bang. Iya. Nah, Kalau Kak Fani ini, kita masih bergerak dengan alat yang sama, Benar. Iya. tapi yang kita jual tuh berbeda Bang. Iya. Nah, kita itu selucunya Bang. Selucu. Iya, selucunya gitu Bang. Jadi Fani mungkin ya. iya. So funny. Jadi beda kan, kalau mungkin produk Fani harus yang sesuai dengan konsepnya atau foto itu menunjukkan suatu hal atau memberikan pesan pada orang lain. Seperti itu mungkin bentuk fotografer. Saya kurang tahu karena mungkin saya bukan fotografer. Tapi kalau kita sebenarnya booth-nya itu nggak harus yang harus ada. Mungkin ada nama instansi mereka bekerja, nggak harus gitu. Malah kita coba selucunya, seunik-uniknya gitu. Nah, karena kadang kita event di wedding gitu, nah, kebiasaan ibu-ibu datang dengan apa uniformnya warna merah semua, terus foto kayak ibu-ibu kasidah tuh gini. Nah, itu saya marahin gitu, Bu, ini foto Bu. Kita nggak lagi wisuda. Tenang, Bu. Relax gitu maksud saya gitu kan. Karena kemudahan berfoto di BP Project ini kita permudah. Benar. Yang pertama, dia sudah bisa milih fitur yang dia mau buat itu di monitor screen. Seperti apa fiturnya? Kayak print, kayak GIF, bumerang juga Bumerang bisa. juga. Nggak bisa. bisa. Nah, Goyang dong Bang fotonya, gimana tuh? sebenarnya itu kita ada 4. Jadi print, GIF, bumerang, sama video. Video ini kita jarang pakai, tapi fitur ini kalau boleh saya jelaskan itu seperti buat video klip ya. Jadi mungkin kalau rambut panjang habis remasan gini-gini tuh kayak slow motion gitu Bang. Oh bisa. Oh, itu bisa. Nah, Bisa itu. ya. Tapi jarang kita pakai. Nah, Jarang terus kita ada pakai. fitur apa lagi tuh Bang? Nah, print. Jangan dijawab dulu. Oh. Iya. Fitur Kita kan apa lebih dalam aja yang lagi ada nih. di BP Project, Iya. terus tema-tema apa nih yang Benar. pernah Kumoto fotoin gitu ya. Iya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Good People People Asik. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita. Indonesia terus berupaya dalam memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja. Melakukan pekerjaan kantor cukup di rumah aja. Melakukan kegiatan belajar di rumah aja. Dan melakukan kegiatan ibadah cukup di rumah aja. Dengan begitu kita sudah ikut andil dalam upaya memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.
Dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Abu, Ya, itu Rapai mau dibawa kemana? nanti ada tim kesehatan dari kabupaten. Ya. Kita akan menyambut dengan seni tradisi pencegahan COVID-19 ini. Ini ada kuliah juga. Dia mau kuliah ya? Iya, mau kuliah. Nah, tapi ingat ya, ya pakai masker, Ya, kemudian cuci tangan, oke. dan jangan lupa jaga jarak. Siap, Abu. Ada anak Pak Kecil, Dek Pia. Hei, mau kemana kalian? Ya sini dulu. Kenapa nggak pakai masker? Ada Abu. Ini saya mau ke kantor. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Geser, jaga jarak. Ini Pak Kecil. Keluarga kita ada korban Pak Kecil. Ya. Corona Pak Kecil. Ya, inilah yang saya ingatkan sama kalian. Ini kan sudah kejadian. Makanya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Ingat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini bubar. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know we can get hurt sometimes. It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Oh, we keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside the pages. You just hold me.
just hold me, and I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me, come home. Wow. Wow. Asik banget Asik. ya. Semuka. Fotograf The dari best, best. Samuka. Oke, masih di Good People. People. Asik. Masih dengan BP Project dan Kumoto. Ada Kak Kumoto. Fani dan Bang Ari di sini Iya. gitu ya. Tadi Bang Ari lagi cerita-cerita nih soal tentang fitur-fitur yang ada di BP Project. Tuh ada apa lagi tuh, Bang? Nah, Tapi itu contoh lu, guys, nampakan dulu. oh ya, Nah, ini apa nih? Ini contoh kita wedding kemarin nih. Heeh. Nah, Oke, jadi ini kayak ucapan terima kasih benar. ya. Jadi souvenir. Sebenarnya bisa digantiin dengan souvenir ya. Souvenir. Ya, apa kalau kita bawa kado ke tempat Iya, dapat souvenir. souvenir ya. daripada centong-centongan kan. Ini gini-ginian sekarang Nggak ya kan. kepake juga gitu ya, mending kayak gini bisa dipajang. Iya benar. Jadi ini fungsinya ada secara hard copy dan soft copy gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat itu Ada barcode-nya. ya ada barcode-nya. Jadi nggak perlu nyibuin kita sebagai operator. Hidupin dong ngirimin. Bluetooth atau Iya, infrared gitu iya. ya untuk ngirim file gitu. Nah nggak usah. Jadi tinggal scan aja di sini dan saya rasa semua HP sekarang udah mendukung untuk Iya. Benar. barcode Semua ya. merek ya udah bisa ya. Udah bisa. Tapi ada beberapa juga yang nggak bisa. Cuman kita rekomendasikan untuk download aplikasi pihak ketiga untuk membaca barcode ini. Oke. Nggak berbayar kok, gratis itu Gratis. aplikasinya gitu. Fotonya gratis juga ya, Bang ya? Gratis. Gratis. dong, udah Keren orang yang dibayar punya tahu. hajatan yang bayar. Yang punya acara ya. Udah yang punya hajatan bayar. Ya. Terus selain foto kayak gini ada apa lagi sih, Bang? Nah, jadi aku mau jelasin sedikit tentang yang ini nama produknya Basic. Jadi produk basic dari BP Project Board. Jadi produknya itu adalah foto instan ya. Jadi biar teman-teman di rumah juga tahu gitu kan. Produknya itu foto instan. Jadi teman-teman foto di booth langsung jadi, ambil soft copy dan hard copy-nya itu di meja kita langsung bawa pulang. Nah, fungsinya apa? Itu bisa jadi souvenir ataupun jadi venue yang menarik di sebuah event gitu. Nah, terus untuk fiturnya itu kayak tadi udah saya jelaskan sebelumnya, itu ada print, ada GIF, ada bumerang. Nah, print ini ya foto. Nah, jadi ada beberapa yang terbiasa diarahkan mungkin foto kita berbeda dengan foto di studio gitu ya. Jadi diarahkan gaya itu seperti apa. Karena kita sudah sediakan screen ataupun monitor untuk tamunya. dilihat. Ya, jadi tamunya gitu tuh lebih bisa ekspresif. Jadi bisa ngelihat sendiri Benar. gayanya itu seperti apa. Jadi kita nggak Menarik perlu ya. arahkan lagi gitu kan. Jadi udah bener nih gayanya, dia baru tinggal touch untuk print. Jadi pakai detik. Pakai detik Nah, ya. pakai countdown-nya, jadi setelah countdown-nya mundur, jeprek udah selesai. Wah, tapi untuk harganya kira-kira mahal nggak sih, Bang? Nah, Gitu itu ya, heeh. harga nih. Mumpung mau Karena kan Pia kan wedding udah gitu. mendekat ya. Pia udah mendekat ya acaranya. Iya, di mana di Cibre? Enggak. Iya. Gimana tuh? Gimana, Bang? Kalau untuk harganya mahal itu tergantung, kayak saya bilang tadi ya, mahal tergantung kita bandingin dengan apa. Benar. Nah, habis itu kalau budgeting ngomong aja gitu, masih ngomong gitu maksudnya. Tapi kisaran deh, Bang, yang Nah. biasanya gitu ya. Untuk good people mungkin ada yang mau order mau pakai gitu jasanya BP ya. Project. Iya. Nah, jadi untuk foto ini, untuk mendatangkan kita ke event kalian, itu sebenarnya per lembarnya hanya hitungan 6.000 per lembar. Oh, 6.000. Sama juga ya daripada beli souvenir yang biasa Nah, ya, Bang ya. nah, Beda tipis. Saya mau gitu challenge ya. Mbak Rapan nih, saya kasih uang 6.000. Bang pergi cetak foto, Bang. Foto di mana? Iya, 6.000. betul. Pasti nggak ada Nggak ya. ada dong. Cuman di BP Project pastinya. Project, 6.000 Oke. per lembarnya. Benar. Kak Fani nih, Kak Fani kalau misalnya untuk tema-tema yang pernah Kak Fani fotoin gitu ataupun request dari pelanggan gitu. Biasanya yang gimana tuh, Kak? Nah sebenarnya di awal muncul Kumoto sendiri, kita tuh lebih fokus ke foto newborn yang memang benar-benar kayak pakai kain doang, yang dibungkus aja, yang memang fokus ke pose. Tapi karena kita mengikuti pasar di Aceh, apalagi di Indonesia juga, kita
udah mulai tematik nih, jadi kayak ikutin profesi orang tuanya ataupun kayak mungkin cita-cita orang tua kepada si bayinya kayak gitu, kayak yang muslim, pilot dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mengikutin kayak gitu, jadi kayak semacam ya udah orang tuanya kan sebelum foto kita bisa tanya kan ke orang tua mau request tema apa, seperti apa, jadi bebas aja. Tapi tetap kita tekankan kalau di Komoto itu kita fotonya boleh tematik, tapi tetap fokus ke si bayi. Jadi properti yang mendukung saja gitu, enggak yang ntar fotonya kegedean properti daripada bayinya ya kayak. Mau yang balapan ntar taruh mobil atau apa motor di situ kan lebih kegedean properti pada si bayi. Fokus di bayi dan temanya itu sesuai dengan request dari orang tuanya gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol asik lagi nih bareng dengan Kumoto dan BP Project. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Good People Asik. Lihat dunia dari semua sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Indonesia terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari sama-sama kita dukung pemerintah untuk selalu jaga diri dan keluarga Anda dengan cara selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, gunakan masker saat keluar rumah, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur, jaga kebersihan lingkungan, dan apabila mengalami batuk, pilek, atau sesak napas, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan begitu, kita sudah ikut andil dalam berbuat yang terbaik untuk bangsa ini dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selalu jaga kebersihan ya. Good People Asik. Masih barengan dengan BP Project dan Kumoto di sini gitu ya. Menarik mereka berdua ini ya. Apa di profesi yang sama tapi beda ember. Beda objeknya ya. ya. Ember sama, beda ember. Benar. Yang satu baby born, yang satunya satu foto booth. Tapi kita dua punya kesamaan loh. Yang samaan ya. Bang? Kita sama-sama didukung sama pasangan. Iya. Bertiga dong. Bertiga. Ajak dong. Iya, gitu ya. ntar nyusul sama kita ya. Iya. Tunggu dasar baru gabung sama kita. Ya, baik. Oke, Bang Ari nih. Oke. Kita udah di akhir segmen nih, Bang. Apa sih yang mau disampaikan nih? Bebas nih, Bang. Di acara Good People kita bebas mau kasih tahu apa gitu ke Good People yang lagi nonton di rumah nih. Misalnya nih zaman sekarang banyak kan yang bilang mahal nih pasti nggak mau. Ini soal mahal nih, coba dijelaskan mahal itu dalam bentuk seperti apa? Jelasin, ayo. Oke, Good People di rumah mungkin tolong pesan kita mungkin. Enggak. Jadi gini,
kita itu BP Project Booth adalah produknya foto instan. So jadi nanti kalau ada tim kita yang nanya udah ada foto booth, jangan jawab lagi boothnya ya. Jadi foto booth yang kita maksud adalah foto instan. Jadi kita bisa hadir. Ini yang mau kita make sure ke teman-teman yang ada di rumah. Kita bisa hadir di acara manapun. Nah, termasuk arisan, Bang. Arisan bisa? Arisan bisa. Kenapa nggak bisa? Sunatan, Gitu? sunatan. Boleh, kenapa enggak gitu kan? Foto sama yang lagi sunat ya. Bahkan kita pernah hadir di acara anniversary 2 Sejoli 5 Bukti Cinta, Bang. Pernah gitu kan. Jadi jangan khawatir soal harga, itu kita bisa bincangkan. Ya, itu mungkin yang mau kita sampaikan buat good people di rumah. Oke, Fani nih. Apa nih? Ya Kayak mungkin mahal Fani ya. Foto ini mahal memang. Dari alat foto kameranya kita udah nggak berani pesen dia kan. Nggak berani kita foto enggak lah. Tapi Kameranya kasih mahal. tahu Kak, kenapa mahal? ya sebenarnya mahal enggaknya kayak tadi ya, relatif. Sebenarnya yang disebut mahal itu seperti apa sih? Tapi yang udah-udah nih ya, yang udah-udah ngerasain foto di kita, ternyata itu worth it. Kenapa? Newborn itu cuma sekali loh di umur kita ini. Sekarang aja kita nggak punya kan foto bayi gitu. Jadi rasain dulu deh. Ayo coba di booking dulu. Nanti kalau misalnya udah rasain baru tahu sebenarnya ini tuh bukan masalah mahalnya, tapi masalah kenangannya. Misalnya nih, sekarang kita bilang bayarlah cuman 4 juta atau 5 juta, tapi angka itu di 15 tahun ke depan itu nggak ada apa-apanya lagi. Itu nggak ada apa-apanya lagi. Dengan momen Jadi seperti itu iya, entar kalau ada uang 1 miliar pun nggak bisa balikin momen itu. Iya, nggak bisa balikin anak ke bayi lagi ya. Iya benar. Tapi di anak kedua bisa. Iya. Karena sebenarnya saat ya kenangan itu pastinya nggak bisa diulang ya. Iya. Dan pastinya kalau kita mau berbisnis atau mau memulai sesuatu usaha, itu yang paling penting adalah dukungan dari keluarga nih. Kayak Kumoto dan BP Project ini berbisnis mulai dari keluarganya. Dari keluarga. Nah, dari Semuka nih. Misalkan Semuka ada yang mau ngundang nih kan. Misalnya minta kurangi budget, udah kurangi 2 aja basis sama gitar. Oke, Tinggal oke. 5 kajar begini. Durasi. Oh iya, durasi. Oke. Baik. Bang Abdul Kapan, terima kasih sama-sama. Good People kali ini. Dan untuk Good People di rumah yang lagi nonton, jangan lupa untuk terus nonton Good People. Pastinya acara spesial, acara terbarunya TVRI dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, jam 2 siang pastinya. Oke, dan akhirnya saya Julia Usfa. Dan saya Ramar Saat. Pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good People, asik semoga.